Ya pemirsa, penerapan kebijakan pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini sudah mulai dilakukan. Namun banyak sekali keluhan dari masyarakat dan ini pemerintah mengatakan ini adalah bentuk dari pengawasan. Lalu seharusnya seperti apa kebijakan ini dilakukan? Semuanya akan kita bahas dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom pada malam hari ini, yaitu Nasim Khan selaku anggota Komisi 6 DPR RI dan Deswin Nur selaku Biro Humas dan Kerjasama KPPU. Ya, selamat malam Pak Nur dan Pak Deswin. Selamat malam, Mbak. Malam, Mbak. Ya, baik, saya ke Pak Nasim terlebih dahulu ya. Pak Nasim, kebijakan penjualan minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini sudah dilakukan sejak hari Senin lalu. Ini Anda sebagai Komisi 6 melihatnya dengan sistem penjualan yang dilakukan untuk saat ini seperti apa? Ya, terima kasih, Mbak. Yang pertama-tama, ya kita apresiasi ya. Berarti kebijakan pemerintah dalam masalah mengatasi kelangkaan, distribusi, industri, dan lain-lainnya untuk minyak goreng ini berarti menggunakan langkah-langkah yang serius lah untuk menyelesaikan. Baik itu nanti akhirnya kepada aplikasi dan apapun caranya, yang otomatis juga itu harus pembelajaran, perlu sosialisasi yang lebih maksimal kepada masyarakat. Dan kita tahu hampir sebagian besar, apalagi kita berbicara minyak produk curah dan lain-lain, masyarakat kita kan tidak semuanya yang mengerti tentang teknologi. Jangankan mengerti tentang teknologi, hampir juga banyak yang juga belum memegang aplikasi atau handphone dan lain-lain. Nah inilah kadang-kadang kita selalu terjadi permasalahan itu dalam sosialisasi segala hal ya, bukan hanya minyak goreng. Di pemerintahan kita itu perlu sebetulnya duduk bersama dalam setiap kebijakan itu perlu adanya waktu, timing yang tepat, bagaimana mensosialisasikan itu dengan pasti, informasi itu sampai dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak dirugikan waktu, tenaga, biaya, karena masyarakat kita kan tidak semua di kota. Ada masyarakat kita yang di desa, masyarakat kita yang di gunung, masyarakat kita yang di laut, ya kan? Dan tidak semua masyarakat punya stasiun TV, tidak semua masyarakat punya handphone. Nah ini yang perlu adanya sosialisasi, itu waktunya yang harus jelas. Misalkan dalam waktu 1 bulan, dan ini seharusnya semua bersinergi, ya kan? Informasi dari media, televisi, radio, bagaimana sinergisitas dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Tidak bisa semua dikerjakan dengan sendirinya, dengan kementerian sendiri. Ini semua terjadi sudah seperti biasanya, seperti pengurusan Sandiwara sebelumnya seperti saya sampaikan. Sebetulnya kita tidak ada masalah. Yang perlu menjadi pertanyaan kita sekarang kepada pemerintah, kenapa hal-hal ini baru terjadi saat ini? Di mana kita adalah produksi terbesar minyak, CPU, sawit, dan lain-lain. Masa-masa lalu kenapa tidak? Nah ini harus kita sebetulnya jadikan pertanyaan. Nah kalau masalah penyelewengan dan apapun dari KPPU, Pak Deswin sudah tahu, sudah memberikan laporan, dari Kementerian Perdagangan sudah ada laporan, dari Polri, dari semuanya sudah ada. Nah itu kan seharusnya di dalam sendiri kita pemerintah diselesaikan, ya kan? Bagaimana menghadapi produsennya, distribusinya, lalu sampai ke masyarakat. Kalau masyarakat ini kan sebetulnya masyarakat sudah membeli menggunakan uang dengan hasil kerja payah, masih mau diribetkan, mau dipermasalahkan dengan sistem-sistem yang aneh. Oke, misalkan dengan NIK, KTP itu saya yakin kalau KTP insya Allah semua masyarakat sudah punya KTP. Tapi kalau dengan sistem aplikasi Peduli COVID, sampai sekarang Peduli COVID aja kadang-kadang masih banyak nggak menggunakan, Mbak. Ya kan, apalagi kebutuhan minyak goreng dan lain-lain. Ya, saya pikir ini perlu waktu lah ya, perlu sosialisasi yang benar dan jangan sampai mempersulitkan dan terjadi masalah lagi. Itu saya kira. Baik Pak Nasim, berarti perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi supaya masyarakat lebih paham ini seperti apa kebijakannya. Ya saya ke Pak Deswin. Pak Deswin, kalau tadi Pak Nasim juga sempat sedikit membahas bahwa salah satu hal yang dilakukan pemerintah dengan diterapkannya kebijakan ini adalah untuk pengawasan pembelian minyak goreng curah. Menurut Anda sendiri dari KPPU, apakah cukup efektif kebijakan ini memang untuk dilakukan sebagai tolak ukur pengawasan? Ya Mbak. Kita paham minyak goreng ini kan barang yang disubsidi, barang pokok. Jadi mereka barang ini memang harus diawasi secara ketat agar subsidi itu dapat sampai di tepat guna dan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dalam konteks itu memang dibutuhkan pengawasan yang kuat.
untuk memastikan bahwa produksi minyak itu sampai dengan baik ke tangan konsumen. Dalam berbagai dialog kami, KPPU selalu menyarankan kepada pemerintah untuk memantau tiap lini distribusi tersebut, karena penyalahgunaan itu banyak terjadi di area sana. Dan alhamdulillah pemerintah mulai menggunakan sistem Semirak, kemudian ini juga mulai diperkuat dengan penggunaan KTP atau Peduli Lindungi, tentunya untuk memastikan bahwa produk itu sampai dengan baik, diawasi di setiap lini, sehingga upaya penyelewengan itu, pemboikotan atau pembatasan distribusi itu bisa dicegah dengan adanya pengawasan yang ketat tersebut. Baik, dari pantauan Tapi KPPU tentunya ini masih tentunya ini masih di lingkup distribusi, Mbak ya, karena kan kita juga KPPU kan juga mengawasi dari ujung, mulai dari produsennya hingga pada jalur distribusinya. Yang penting memang benar kata pendapat Pak Nasim bahwa butuh sosialisasi tentunya. Tidak mudah memang untuk bisa mensosialisasikan tersebut. Dari pantauan KPPU sendiri di lapangan seperti apa Pak untuk persaingan dari penjualan minyak goreng saat ini, dan apakah masih banyak laporan penyelewengan? Laporan penyelewengan saat ini belum ada. Memang yang saat ini sempat kami tangani itu masalah perjanjian pembelian bersyarat, kartel itu masih tetap berlanjut. Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa menyampaikan hasilnya kepada publik. Kemudian yang penting sih kalau kami pengawasan atas distributor itu juga dilakukan, karena kan distributor dalam hal ini masih tetap memiliki peranan yang cukup tinggi ya, karena mereka yang memastikan bahwa produk itu tersalurkan, penjataan, pengecer segala macam, itu tentunya juga perlu menjadi fokus pengawasan tertentu sendiri. Ya, baik, saya ke Pak Nasim. Ya, Pak Nasim, sejauh ini seperti apa komunikasi antara dari Komisi 6 dengan pemerintah terkait kebijakan ini? Karena tadi sempat juga Pak Nasim mengatakan bahwa memang dengan adanya kebijakan ini mungkin banyak merepotkan masyarakat. Ya, jadi Mbak, kita Komisi 6 kebetulan sekarang juga ingin mengundang, memang kita lagi mengatur jadwal. Kebetulan kan Menteri Perdagangan kita kan menteri baru ini, ya kan, baru berapa hari yang lalu menterinya, ya kan. Sebetulnya sebelum-sebelumnya, jadi kita ini pemerintah Indonesia kita ini mau menterinya mau diganti 1000 kali tiap bulan pun itu belum tentu mudah dalam menyelesaikan apapun, ya kan. Nah, semoga menteri yang baru ini Pak Lutfi saya ucapkan juga selamat. Kok Pak Lutfi siapa? Pak Zulkifli yang baru sekarang, ya kan, menggantikan Pak Lutfi, saya ucapkan selamat dan semoga bisa menyelesaikan dalam permasalahan ini, dan memang tidak mudah. Memang semua saya sampaikan dari dulu, dari beberapa kali berganti menteri saya katakan sinergisitas di internal itu penting dalam pemerintahan. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi kan saya bilang, kenapa baru terjadi saat ini? Kenapa tidak terjadi mulai dulu? Nah, kenapa? Karena memang dalam kondisi situasi negara dunia ini global sekarang ada krisis global dan kebutuhan minyak yang sangat besar, transportasi yang sulit dan lain-lain ya, kondisi perang dan lain-lain, otomatis itu akan mempengaruhi. Dan saya kira ini akan lebih saya harapkan ke depan ini bisa benar-benar bisa dipahami betul, karena kebutuhan minyak goreng curah aja secara nasional kita itu sudah mencapai 200 juta liter per bulan. Ini semua sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi bagaimana tinggal pasokan ini bisa mencukupi di tiap wilayah, karena terus terang karena rentan dipermainkan oleh spekulan, Mbak ya. Boleh kita tahan dulu Pak Nasim, kita jeda dulu terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Daswin juga. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.